Nggak ada bahasa-bahasa ngasih uang, yang ada dia diminta, bedain diminta sama ngasih, bedain. Coba buktikan kalau kita punya rekamannya, ya kan? Kita punya rekamannya bahwasanya memang yang minta duluan dari pihak NM, yaitu dari Mail. Coba kalian mana buktinya RG ingin ngasih duit ke pihak NM? Ada buktinya nggak? Tapi Bang, pertanyaannya, tapi di sidang masih dibahas pemerasan ini, masih apa tidak? Masih Bang, dan pasalnya nggak berubah kok. Pasal masih pasal itu, gitu loh. Jadi kalau yang ini naik cuma teriak-teriak doang ya, tapi Mendingan joget guys. Tegang-tegang banget. lihat kualitasnya ya, nonton semua. Lagi tegang-tegang bener semua. Lemesin dulu dong uratnya kalau mau debat. Jogetin dong bang, ngapain? Pakai radio bang, pakai radio dia jogetnya bang. Jangan tegang-tegang Raffi. Nah, apa sih tegang-tegang? Ya, jangan tegang-tegang, relax aja. Yang tegang siapa? Nikita Mirjani masuk mall nggak pakai baju aja lu pada tegang. Ah, lu mikirin Nikita mulu. Jangan-jangan lu cinta sebenarnya, seneng sama Nikita. Aw. Santai aja sebagai pendukung juga. Gua aja santai sebagai pendukung, nggak stres kayak kalian. Pada diem. Tidur lu pada? Hah? Tidur. Tapi lu tidur. Iya ngomong. Ngomong Santai-santai ya. apaan gua? Iya, santai aja. Dah, gue turun lagi aja. Habis pada nggak ada yang asik, pada stres semua. Bye. Kok aku dibawa-bawa, Mi? Kok aku dibilang Ini stres? salah satu contoh. Bang Silet, kita kan dari tadi menanggapi atas omongannya bahwasanya pasal yang tadi dibicarakan ya, itu kan penggiringan opini menurut saya. Ya, kita luruskan. Karena gini Bang Silet, yang tadi dikatakan bahwasanya pasalnya itu tidak sesuai, itu kan pembodohan jatuhnya. Kalau ada bukti saya buktikan nih. Kita buktikan apakah pasal 369. Nih, nih menurut profesor ini cari tahu coba. Ini bukti saya bukti. Ini salah satu profesor, Sigit Sumeno, ahli hukum pidana. Pasal 369 merupakan bentuk pemerasan. Kalau saya pakai bukti. Makanya saya menganggap diri saya ini pintar. Kita berbicara by bukti aja. Kita nggak usah bicara kepada misalnya, itu pihak yang berbicara itu kan pengacara juga. Nikita Mirjani siapa? Bang Fahmi. Ya pengacara ya wajar-wajar aja, mereka kan ada kepentingan. Kalau menurut profesor ini kan tidak ada kepentingan. Dia ahli hukum yang menerangkan bahwa pasal 369 adalah merupakan pasal bentuk pemerasan. Sesimpel itu kok di kasus ini. Jadi kita nggak mudah dibodoh-bodohi. Gak gampang kegiring opini. Coba dari pihak sana bisa jelaskan nggak pasal 369 itu bukan pasal pemerasan? Coba. Ada yang bisa buktikan? Saya kira nggak ada. Karena memang yang dari pihak NM itu hanya mudah tergiring opini. Apa yang dibicarakan oleh tim PH-nya NM ya dimakan telan-telan mentah aja udah. Makanya ayolah kita rajin membaca. Kalau kita tidak tahu ya kita cari tahu. Sesimpel itu kok di kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raffi. Di mobil aja. Sekarang ini sedang ada penggiringan. Katanya Rijal Gadis itu
bisa divonis dengan pasal 30 ayat 1 karena Reja Gladys itu melakukan penyadapan. Tadi di komalnya Sidat juga ya, saya sudah menunjukkan gitu loh bahwa pasal 30 ayat 1 itu mengakses komputer atau elektronik milik orang lain gitu loh. Yang saya tanyakan, yang disadapnya di mana, Bang Terang? Enggak, maksudnya gini, penyadapan itu apa enggak dari pihaknya RG? Ini menurutku loh ya, entah kalau menurut abang-abang ya, kita di sini bertukar pendapat ya, abang-abang. Kalau menurut abang tuh kayak mana itu? Masalah penyadapan itu. Kan yang diambil kan pasal 30 ayat 1 ya. Pasal 30 ayat 1 itu bunyinya, saya bacakan lagi nih ya. Aduh, nggak nyala lagi ya. Bahwa itu mengakses komputer atau mengakses alat komunikasi elektronik dari orang lain, milik orang lain gitu loh. Nah, kalau menurut Bang Silet, dia mengakses informasinya dari mana? Dari HP-nya orang lain apa HP-nya dia? Bang Terang. Terang aja. Ih, kok pada mati semua? Diam. Kenapa pada diam? Ya, bisa bedakan lah apa itu menyadap, apa itu merekam gitu loh. Penyadapan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Artinya apa? Orang itu bisa masuk ke dalam perangkat handphone atau perangkat laptop kayak seperti hacker gitu loh. Kayak yang dilakukan oleh kepolisian. Dia menyadap nomornya tuh. Itu namanya menyadap tuh kepolisian. Jadi setiap orang itu ketika orang itu jadi target operasi, teleponnya disadap. Jadi orang setiap gerakan, telepon, WA itu bisa ketahuan semua karena udah disadap oleh kepolisian. Itu barunya menyadap. Cuman ketika kita telepon by phone, misalnya saya telepon sama Bang Silet, kita telepon dan saya merekam itu bukan penyadapan, itu perekaman. Karena apa? Saya ada di dalam rekaman itu. Iya, betul. Nih ya, saya bacain ya. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, tahu akses kan? Tahu bahasa akses jelaskan, jelaskan. Nggak tahu, iya kita berarti ada perbedaan akses toh. Iya. Tahu bahasa akses nggak itu apa tuh? Mengakses itu masuk ke dalam situ. Nah itu yang namanya penyadapan. Makanya tadi saya juga bingung gitu loh. Saya dibilang saya punya pendapat sendiri mengatakan bahwa Reja Gladys tidak mengakses komputer orang lain. Ya, ini kan dan atau ya. Dan tidak juga mengakses sistem elektronik milik orang lain. Yang digunakan adalah miliknya sendiri gitu loh. Loh, disitu penyadapannya di mana? Ya kalau kita yang suka baca, kita paham itu. Makanya bacalah, rajin-rajin baca gitu loh. Gunakan gini loh, gunakan ketidaktahuanmu. Ya kan, ketidaktahuanmu, gunakan HP smartphone itu supaya kamu tahu. Simple kok di hidup sekarang, apa yang kamu tidak tahu coba cari deh. Referensi di Google kah, di mana kah, referensi banyak kok. Kalau kamu tidak tahu gitu. Ya, gini Bang Terang ya, pada prinsipnya adalah kasus ini sudah berjalan. Dan kalau misalnya memang beda pendapat, ya is no problem gitu loh. Lu boleh-boleh aja berpendapat seperti ini, bener gak?
Oke, kalau beda pendapat, oke. Cuma ketika sesuatu yang sudah hak dipaksa untuk beda pendapat, itu kan lucu. Ini salah contohnya ini. Ketika mereka bilang ini bukan pasal pemerasan, ini kan kita dipaksa sama mereka seakan ini bukan loh. Ternyata pasalnya pasal pemerasan. Saya menemukan baru 4 profesor yang bilang pasal ini pasal pemerasan, dan itu guru-guru besar semua, UGM termasuk Profesor Edi mengatakan juga pasal 369 ini pasal pemerasan. Jadi kita nggak bisa beda pendapat, karena ini sesuatu hak yang sudah misalkan hak itu A ya A. Jadi untuk berbeda pendapat lucu sih. Masa ketika itu di depan mata kita adalah huruf A, itu A. Mau dilihat dari belakang A, di depan A, mau di samping A. Ternyata ada orang bilang B, itu kan lucu. Tuh ya adalah emang susah Bang Terang ya. Ya susah. Mau teriak-teriak juga susah. Bang Rapi, gimana Pi? Bang Rapi di mana? Bangkok deh. Enggak, mungkin di daerah mana gitu loh, ada sinar matahari terang begitu. Ya oke lah Bang Silet, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak tadi juga gitu ya. Ya Enggak apa-apa, santai aja Bang, santai aja sini. Ya gitulah ya. apa ya, sesuatu di depan mata loh ya, tapi dikaburkan gitu loh Bang Terang. Itu yang kadang-kadang saya bilang, aduh. Ya, itu yang terjadi lah ya. Iya, itu di depan mata tuh beneran ya. Contohnya misalnya, oh iya produknya induktif, Dokpeng itu ditarik 4 gitu ya, karena emang tapi gak mau terima gitu loh. Iya. Gak mau terima gitu loh. Heran saya. Sekarang gini, contoh mereka udah kemakan bahwasanya gini, ini hal menurut saya hal bodoh juga, maaf. Nih agak sedikit kasar. Ketika mereka percaya ketika ada seseorang baru sekali statement bilang bahwa itu gimana tuh 62M sudah ada buktinya di KPK. Baru dapat informasi seperti itu bahkan telan mentah-mentah. Padahal belum ada pemberitaan dari media mainstream. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada tuh. Cuma mereka mempercayai itu. Ini pola pikirnya di mana? Nggak tahu Bang. Hal-hal begitu langsung percaya, wah pantesannya dibayar 62M hakim sama JPU-nya sama kepolisian. Itu padahal seseorang doang baru bicara, dia naik komal kayak gini bicara, langsung ditelan mentah-mentah, wah langsung disiarkan. Ini Terus ini Bang Terang, kan ada omongan dari staf KPK ya, akan ditindaklanjuti. Bener nggak? Akan ditindaklanjuti. Dia aja mungkin belum baca, belum lihat itu surat itu, belum lihat gitu. Tiba-tiba udah kemakan hoax 62M. Astagfirullahaladzim. Ini gimana sih pola pikir kalian ya Allah? Ayolah. Gini loh, kita sebagai warga negara itu ya apa ya? Jangan gampang kegiring opini. Iya. Jangan gampang kemakan hoax. Kalau kita tidak tahu, cari tahu coba. Wah orang itu bilang segini, coba kita cari tahu di media mainstream. Pasti kalau media itu nomor 1 biasanya kalau tahu, iya kan? Ya, atau gini, kira-kira di KPK sudah ada belum sih? Oh belum, ternyata belum ya. Itu kan tadi stafnya udah bilang. Itu orang masih asumsi, kan seperti itu toh? Iya, akan ditindaklanjuti. Dia kan, aja belum lihat gitu, belum itu lihat kan cara itu. berpikir sehat seperti itu. Ayo, ketika mereka bilang seperti ini, wah hakim disogok, JPU disogok, ada buktinya nggak? Ya itu tadi, Kan yang katanya rekaman itu.
Rekamannya isinya apa, itu cuman obrolan, apakah di situ jelas-jelas menurut, oh iya nih, saya begini, gini, gini, kemarin sudah ngasih ke sini, ke sini, ke sini. Kagak ada. Iwong, bisanya apa? Lihat aja nanti. Ya udah, kalau mau lihat nanti nggak usah minta orang, nggak usah fitnah gitu loh. Kalau Iwong percaya kalau ini ya udah lihat nanti, ya nggak usah fitnah orang. Nah, lu juga sudah lihat tuh si Icom kan bilang penipu. Lu emang tahu dia penipu? Ah, ada buktinya. Ketika Ica, mereka ada buktinya. ketika mereka udah fitnah DRG ini seorang mafia, apa buktinya gitu? Liar. Memang perbedaannya memang di situ sih. Mana BPM merilis itu mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Yang merilis itu adalah, yang dirilis adalah apa? 4 produk Dokpeng itu ditarik dari peredaran. Itu yang benar. Ketika DRG produknya di apa namanya diupload sama BPOM bermasalah katanya kan. Bukan bermasalah, izin edarnya dicabut. Bukan bermasalah ya, garis bawahi. Produk ini izin edarnya dicabut. Wah, mereka menyerang tukang, menerkan bla 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 bla. DRG nih, ketika Dokpeng produknya ya diupload di IG-nya bahwasannya produk yang bermasalah yang tidak sesuai komposisi, mereka diem. Artinya apa? Di sini mereka bukan ingin memberantas mafia skincare. Mereka itu hanya memusuhi lawannya Nikita Mirzani, yaitu DRG. Bukan benar-benar pure ingin memberantas mafia skincare, bukan. Ketika barang Doktif itu bermasalah, kalian diem. Ketika Diam itu bisa dua, Bang Terang. apa? Karena malu, ya kan? Salah satunya karena malu. Ketika gini, yang kedua, ketika Doktif itu klarifikasi tentang produknya, mereka langsung percaya. Nah, pada saat itu juga DRG klarifikasi bahwa saya produknya AAA, mereka nggak percaya tetap. Yang dibahas nanti jarum lagi, jarum lagi, jarum lagi. Aduh, tolong dong gitu, upgrade gitu beritanya itu. Upgrade, baca gitu ya. Jangan kemudian dengar dari orang-orang yang nggak, coba tolong di upgrade gitu loh. Bingung saya. Jarum itu sudah ber-BPOM. Sudah ber-BPOM, makanya dokter Ejak Gladys pakai dalam treatmentnya. Itu loh. Kok itu lagi. Apa ya, knowledge-nya nggak di upgrade ya Bang Terang ya, nggak di upgrade gitu loh. Jadi memori lama aja terus yang masuk. Ya itu saya kasih contoh satu case aja, pasal 369. Udah itu satu case aja itu. Coba kalian buktikan bahwasanya di pasal 369 itu bukan pasal pemerasan. Coba buktikan. Satu case aja di situ. Lama ini kan bahwasanya wah sekarang kita ini sudah nggak dijerat sama pasal pemerasan karena udah dihapus. Mereka nggak mau baca. Iya, dia bilang ditarik. Bang Terang ya, saya ingat perkataan Mr. J bahwa apabila seorang penasehat hukum tertinggal oleh JPU sampai sekarang kan kenceng ya, 3 dakwaan itu 3 hal. Kemudian dia menafsirkannya berbeda. Terus nanti kalau pledoi gimana tuh Bang Terang? Nah, itu dia. Ya, nanti kita lihat kalau pledoi apa sih yang dituliskan nanti ya, di isi pledoinya kita nggak tahu juga lah. Yang pasti ya gue ngomong-ngomong lah saat inilah, biarkan mereka aja lah ya. Iya. Makanya gue mendahului kan gak enak juga. Iya, nanti di pledoi. Pokoknya gini loh ya, mauku tuh gini loh, kita tuh bertukar pendapat tapi tetap berkawan gitu loh. Jangan ke fisik, ke agama itu kan nggak baik, menurutku kayak gitu. Kalau saya sih, Ya bener nggak sih?
Ya host kalau Setuju, saya setuju. host. Kira-kira sudah narasi saya dengan terang, kira-kira ada nggak menghina orang? Ada nggak kita menghina fisik orang? Ya intinya kalau saya pribadi sih dari dulu ya. Suaranya nggak ada bang. Ih, makan matabrak lu, bagi-bagi lu terang. Ya tidak, iya. Iya, Jadi tukar pendapat itu pro kontra itu hal lumrah ya menurutku. Iya betul. terus orang-orang aduh, cantik loh, jaksa itu cantik loh. Gini host, Dibilang Sister Hong. Aduh, saya itu sering sebelum kasus ini kita tuh sering membahas termasuk sama apa beberapa kasus. Tahu Ice Taker tahu kan? gak ada isinya. Oke, walaupun nggak ada ini itu ya. Ice Taker itu walaupun tetap aja habis itu ya kita masih bisa bicara gitu loh. Terang, dia bilang katanya gua dukun, kata Striker. Gak tahu dari mana. Gak dibilang dukun katanya. Gua bilang gua dukun sunat. Nggak gini ya. Ketika kita bilang fakta nggak ada yang bisa berani naik, nggak ada yang berani. Karena apa yang kita bicarakan fakta, bukan katanya gitu. Silet memberikan wadah Komal untuk berdiskusi. Ya kan? Iya, untuk berdiskusi, bukan saling hujat. Masa gue dibilang dukun? Coba nih ya, saya tantang ya. Pihak NM naik, coba jelaskan apa yang kalian tuduhkan kepada selama ini kepada kepada masyarakat lah. Bahwasanya JPU salah. Saya kasih contoh. Sebelum Mbak Hotman bilang JPU itu merekam tidak salah, kita udah punya statement seperti itu. Ternyata tadi ada klarifikasi Bang Hotman tanya. Dio Lipa udah ngomong Bang Terang. Dio Lipa sudah ngomong. Ya. Kenapa? Karena kenapa? Itu sudah selesai merekam dan itu pun ada kejadian keributan. Wajar-wajar aja JPU itu merekam untuk kepentingan apa? Kepentingan dia juga. Ketika ada sesuatu mereka divita, enggak yang bikin keributan boleh toh? Dan nggak ada larangannya juga. Cuman kalian yang kurang kurang membaca, langsung tuh dimakan mentah-mentah. Kalian Bang Terang. Saya tadi barusan dengar ada seorang lawyer juga bilang begitu. Nggak boleh itu begini. Ya susah sih aja gitu loh. Tadi saya barusan lihat tuh di komalnya dia. Dia bilang nggak boleh. Harusnya nggak boleh tuh yang namanya jaksa ngerekam dan segala macem gitu loh. Bilang mana kasih buktinya. Terus dibawa rekam sambil nyengir-nyengir. Ya kalian nggak bisa membatasi seseorang mau nyengir, mau senyum, mau cemberut, nggak bisa membatasi seperti itu. Ketika hal itu tidak dilarang, ya udah hak dia. Loh, kalian penonton aja merekam sesuka kalian, masa JPO ketika sudah selesai tugasnya pada itu sudah selesai sidangnya, masa nggak boleh merekam? Kan lucu kalian itu. Cuma kalau masalah pemerasan saya nggak setuju ya silakan. Kalau masalah pemerasannya bisa diperdebatkan lah. Kalau masalah saya akui kalau masalah pemerasannya itu masih bisa kita debatkan. Itu loh. Karena memang disitulah dugaan pemerasannya di situ. Terus sampai saat ini pun persidangan masalah pemerasan gitu loh. Dakwaannya masih melekat. Bener nggak? Lebih ke etika ya barangkali Bang. Silakan aja. Etika itu kan kita menilai. Kita juga menilai etika NM itu buruk pada saat persidangannya ya silakan aja. Cuman jangan menyalahkan gitu loh. Seakan-akan dia itu menyalah aturan gitu loh. Tapi menurutku Nikita Mirzani itu enggak arogan lah ya menurutku ya, karena kan mau udah selesai kan sidang itu kan udah selesai kan. Sebelum sidang selesai juga dia nunjuk Iya enggak? Bang. Waktu sidang masih berjalannya sidang, dia kan waktu JPU itu nonton pembicaraannya Dokpeng, dia kan nunjuk yang dia ngambil mikrofon itu.
Ya, kalau hal itu Bang masih kita perdebatkan, kalau masalah etika segala macam silakan. Cuman kalau kalian sudah menghakimi, wah itu salah, itu tidak boleh, wah ini yang bahaya. Sedangkan aturannya gue nggak ada yang larangannya gitu. Nggak ada larangan satupun JPU itu dilarang merekam. Apalagi ini setelah sidang selesai, itu hak dia lah. Seseorang dianggap arogan atau itu tergantung kita yang menilai gitu. Mungkin saya sebagai orang yang tidak pernah misalnya menghina orang atau membuli fisik orang lain, saya anggap itu mungkin arogan gitu loh. Ya, buat saya pribadi gitu loh. Saya nggak pernah tuh membuli orang lain karena saya pun tidak sempurna, masih banyak kekurangan saya. Cara merekamnya Bang, ya itu kan kembali lagi ketika itu larangannya nggak ada, kenapa kalian harus menghakimi cara dia jalan, cara dia bermimik muka, cara dia melangkah, kenapa harus kalian menghakimi di situ? Dia pakai hak tinggi aja dipermasalahkan Bang Terang. Masa sekarang dia ketika memang itu tidak ada larangannya, stop, titik. Dan itu pun saya melihatnya ya, sudut pandang saya ya, POV saya nih ya kan. Dia merekam itu ketika Bang Fahmi itu menunjuk-nunjuk jaksa. Disitulah dia merekam. Ada eksiden gitu ya, ada kejadian, ada keributan. Ya mungkin gini, menunjuknya karena kesal dipotong-potong itu tadi Bang ya. Jadi jika ada bisa berbuat begitu, istilahkan aja, cuman jangan menyalahkan. Karena dia sudah sesuai aturan, tidak ada larangannya. Ngapain kalian nyari masalah? Kan seperti itu. Berarti kan kalian mencari kesalahan orang. Contohnya Jangan gini, secara Enggak, aturan. maksudnya Bang Fahmi marah sama Nikita itu karena dipotong-potong itu loh Bang. Nah, apakah waktu potong-potong itu boleh? Boleh Bang. Itu kan ketika haknya si jaksa ini bertanya kepada saksi. Dan nanti PH pun dapat juga hak bertanyanya setelah BJPU. Silakan Kak, mau nanya apapun silakan. cuman mungkin kalau menurut saya sidang ini kan ada batasan waktu gitu loh. Saya kasihan sama terdakwa kalau terus dimulur-mulurin gitu loh. Kan teman-teman pendukung di kita kan pengennya cepat, bener nggak? Pengen sidang ini cepat gitu kan. Kalau Nggak misalnya bisa Bang, mau dicepat pun nggak bisa. Karena saksi itu masih banyak Bang, harus dihabiskan dulu gitu loh. Mau nggak mau. iya, maksudnya gini Bang. Ya kan semua juga pengennya cepat. Tapi kalau misalnya ada satu saksi, terus kemudian dia ceritanya melebar itu, kira-kira menghambat saksi yang lain untuk bersaksi nggak? Ya betul, iya menghambat lah itu. Menghambat banget. Iya makanya. Mungkin ya teman-teman, mungkin kalau saksi itu cuma 1 atau 2 udah selesai dari kemarin gitu loh. Gitu loh. Jadi hakim juga melihat oh ini udah apa yang dikatakannya udah selesai nih sesuai dengan esensinya, ya disudahi gitu loh. Itu tadi karena saksi yang akan dihadirkan itu masih banyak. Saksi fakta aja ada 6 lagi kalau nggak salah kan, besok kan Kamis kan? Ya, Bener nggak? betul. Kalau ada drama lagi, ini akan panjang lagi ceritanya gitu loh. Jadi kita balas menyerang mental, ngapain menyerang? JPU tidak salah kok kalian serang. Nggak ada yang saling serang lah. Sekarang ketika kita tanya salahnya di mana, kalian nggak bisa jawab. Oh salahnya karena melangkahnya terlalu melambai. Masa hal-hal gitu mau cari, namanya kalian mau mencari kesalahan orang. Iya, nih saksi pada saat ditanya Itu namanya oleh kalian dengki, udah dengki mencari kesalahan orang. Wah ini orang mentang-mentang menuntut Nikita ya kan? Itu kan udah tugas dia, namanya juga menuntut kok. JPU itu apa tugasnya? Iya. Wah kalian langsung dengki kan? Wah dengki kepada, wah itu susah. Kalau udah sakit hati. Ini setauku ya teman-teman. Pak Terang, coba aku mau tanya. JPU itu setauku ini, setahu orang-orang ya, JPU itu harus kontrak ya, jadi bukan pro. Itu setauku loh ya. Entah kalau menurut Bang Terang.
Ya betul. Kan sesuai JPU apa sih singkatannya? Jaksa penuntut umum menuntut. Menuntut, bukan netral. Paham nggak? Paham arti menuntut nggak? Kalau kalian tidak tahu definisi apa itu penuntut, kalian googling. Apa sih definisi penuntut itu apa sih? Tinggal googling kok. Sesimpel itulah. Kita tuh simple banget. Ini Bang Terang juga satu lagi ya. Kadang-kadang teman-teman itu ya, misalnya mendengar ini jaksa sudah dilaporkan kemana? Apa ada surat laporannya yang Ya menunjukkan itulah bahwa mereka kan menurut saya dilaporkan? memang pola pikirnya itu apa namanya ya, agak lain gitu loh. Gampang banget kegiring opini ya. Minggu depan nanti jaksa ini nggak akan lagi begini karena begini gini. Mana? Kan pasti ada pers release-nya itu pasti ada. Nggak serta-merta Itu gitu. kita nggak usah heran lagi lah. Memang mereka itu kan kaum yang mudah tergiring opini. Kaum ya. Iya. Ini ada M. Rizal nih, Bang Silet, ada yang baru. Bang, ada mau? Iya, saya boleh speak up. Boleh, silakan. Iya, saya bingung sama pendukungnya Ibu Nikita Mirjani ini ya. Heran saya mah. Kenapa seorang JPU seperti itu kalian mengolok-oloknya? Padahal itu adalah sudah merupakan tugasnya dia seperti itu. Setahu saya, yang namanya terdakwa itu tidak boleh melakukan hal-hal yang memang memberatkan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kayak contoh kemarin Ibu Nikita melakukan hal seperti lu udah punya duit kan? Seharusnya lu oplas dan sebagainya kalau lu udah punya duit. Itu kata-kata yang salah. Satu, judulnya apa? Maksudnya gini loh. Penuntut jaksa itu dia bukan hanya sekedar nama dari jaksa, dia ada tugas-tugas, namanya juga jaksa penuntut umum gitu, JPU. Itu memang sudah merupakan bagian dari tugasnya dia seperti itu gitu tuh. Dan yang saya khawatirkan justru gini nih, kita fans Nikita, kita sayang sama Nikita. Justru dengan kalian mengolok-olok seperti itu dan membenarkan Ibu Nikita seperti itu kepada JPU, itu nanti hukumannya bisa tambah berat. Baru kali ini aku melihat seorang terdakwa melakukan hal tersebut kepada terdakwa. Tapi kan dianya nggak sopan, si jaksa ini nggak sopan. Dia berani memvideokan saya dan ini dan itu. Aduh, itu bukan lagi ceritanya, gitu kan? Tapi JPU-nya berat sebelah kepada saya, kepada Ibu Nikita. Enggak begitu ceritanya. Kita harus tahu dulu di persidangan itu seperti apa, di dalam pengadilan itu seperti apa. Kita harus tahu juga tugasnya hakim seperti apa kerjanya, JPU juga tugasnya seperti apa gitu. Nah, itu yang harus Yuk, silakan ada yang punya jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah yang juga selalu dikumandangkan oleh Bang Silet. Ya, Bang Silet itu selalu mengedukasi. Coba lihat tugasnya JPU itu apa, JPU itu apa, jaksa penuntut umum, apa yang harus dilakukan, apa yang harus digali. Ya, misalnya nih seorang JPU mendatangkan seorang saksi. Kenapa dia motong-motong? Karena apa? Menurut dia esensinya udah dapat nih. Ya udah. Kenapa? Betul. Karena masih banyak banget saksi di belakang sana yang harus. Betul banget. Saya suka banget sama jawaban Bapak Max 60 ini. Saya seneng banget kalau ada orang-orang cerdas seperti ini. Jujur. Ya, makanya jangan kemudian ya jaksa pakai high heel di komentari. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu loh. Serasa dia yang mau komentari itu paling cantik, paling artis gitu ya. Udahlah, biarin aja dia mau pakai high heel ke, mau pakai egrang ke. Nah, itu dia apa yang dikatakan si Om Nirsix ini udah benar. Jadi begini ya, namanya jaksa itu tugas dia yang menentukan nanti nih, dia yang menentukan terdakwa
ini ya, dia ngambil poin-poin terdakwa ini berat atau ringannya itu adanya di terdakwa di si JPU ini gitu tuh. Dia mau gayanya egang, dia mau merekam, dia mau gaya rambut bagaimanapun, dia mau gaya bahasanya atau seperti yang susah dicara sama kita, biarkan saja. Karena dia nanti ibarat kata yang mengambil keputusan secara tidak langsung, dia ada penilainya gitu tuh. Gitu. Jadi biarkan saja. Hakim yang menilai dan gitu, hakim. Gitu, Makanya maksudnya. ya upgrade lah. Saya tidak bilang bahwa teman-teman itu kurang, enggak, tapi HP yang Anda bawa tiap hari ya, yang tiap hari dibawa itu adalah namanya smartphone. Phone-nya itu telepon, smartnya adalah pintar. Ya digunakanlah, jangan hanya digunakan untuk WA, terus kemudian main TikTokan, joget-joget. Ya digunakan untuk yang begitu-begitu gitu loh. Nggak ada salahnya misalnya setengah jam kita baca apa sih yang akan kita pengen tahu tentang apa sih, ya baca gitu. Nggak ada salahnya. Iya, ketika misalkan hakim itu, kenapa sih hakim tidak mau memutarkan? Ini kan gini loh, kalau saya pribadi, saya pun bukan orang hukum. Ini kasus udah viral lah. Nggak mungkin hakim itu seenaknya sendiri. Gitu? Iya. Pasti dia Pasti. bekerja sesuai jalurnya. Makanya saya tanya-tanya, kenapa hakim tidak mau memutarkan rekaman Nikita Mirzani? Kita baca tuh aturan persidangan. Oh, ternyata memang bukan agendanya. Nah, itu salah satunya. Bapak terang aja nih, Bapak Om terang aja nih, saya suka banget nih. Satu, waktunya habis. Kedua, memang itu bukan agendanya. Ini penonton-penonton bukan apa fans-fansnya ini, ya Allah ya Karim. Tolonglah, kalian harus tahu dulu sebelum speak up. Nanti apa? Ini nanti bisa penggiringan opini. JPU-nya, hakimnya memang pilih kasih dan sebagainya. Apa ya nanti yang dicerna dari yang nggak tahu ini? Bingung saya jadinya loh. Ya, itulah gunanya kita membaca kalau kita nggak tahu. Memang bahaya di kasus ini adalah, maaf ya, ini banyak kan orang awam dipertontonkan persidangan. Mungkin mereka sama sekali tidak paham, tidak Kaget tahu. ya, kaget ya. Ini kan viral, ya kan, jadi orang-orang terus menyaksikan tuh. Oh, persidangan baru pertama kali mereka melihat persidangan, ya kan. Apalagi mereka sudah kemakan otaknya itu agak sedikit ke Nikita. Jadi hal-hal yang sedikit yang kita nilai itu lumrah, mereka berpikir tidak lumrah. Kayak misalkan ketika hakim itu memejamkan mata, dibilang tidur. Bisa bedakan nggak sih mana tidur terlelap sama memejamkan mata untuk fokus, untuk berpikir, atau itu reaksi dia ketika dia memang ingin fokus? Bang Terang, saya mau tanya ya, kalau seseorang ya duduk terus kemudian dia tidur, biasanya dia ngeces nggak? Ya ada aja mungkin iya. Iya. Mungkin itu Iya kan? Iya kan, kalau dia terlelap, kebanyakan orang nih. Coba lihat di kendaraan umum, benar nggak, bos apa segala. Itu kalau orang tuh terlelap, itu biasanya keluar, mulutnya itu kebuka dan dia keluar. Itu diketahui, itu benar tuh kenyataan. Ya, itu salah satu ya, itu mungkin salah satu bentuk, salah satu ada juga seperti itu. Cuma pada intinya kalian bisa lihat nggak? Apakah si hakim itu terlelap sampai 5 menit? Ada nggak semenit? Coba hitung. Kayaknya enggak deh, Pak. Ya enggak, itu hanya memejamkan mata karena di situ kan banyak orang. konsentrasi dia. Iya, dan itu kalau menurut saya salah satu strategi dia deh kayaknya, trik dia itu. Dan hakim ini sudah berpengalaman, dan hakim itu pun menyarankan ke Nikita, kalau memang kalian ada tuduhan ke kita ini diduga melakukan disuap atau segala macam, silakan laporkan. Setuju banget sama apa yang dikatakan sama Om Terang aja ya. Maaf Om Terang aja, saya potong omongannya. Kenapa banyak bilang hakimnya begini, hakimnya kayaknya abis disogok kayaknya ini. Soalnya kok hakim kok tidur begini. Ya Allah ya Karim, dia orang-orang ini kenapa bicara seperti itu? Dia pikir hakim itu anak baru lulusan pendidikan baru kemarin. Hakim ini, iya Pak, itu yang bikin saya ketawa, yang bikin saya bingung.
gitu tuh. Kenapa mereka mengolok-olok hakim? Kata saya tadi JPU dan sebagainya. Mereka itu orang-orang yang berpengalaman gitu tuh ya. Udah itu aja Itu intinya. Hakim Orang Wahyu loh. berpengalaman. Hakim Wahyu itu menurut orang-orang terdekat di Jakarta Selatan itu hakim terbaik gitu loh. Iya, gitu dulu. Sama ke Mama. Jadi janganlah menggiring-giring opini yang sesat gitu ya. Tolong ke Mama. Kita kan ingin persidangan ini akan berlangsung secara baik. Nanti hakim juga akan memvonis dengan sesuai dengan hati nurani hakim, berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan alat bukti, berdasarkan yang lainnya segala macam. Kalau misalnya Anda terus menggiring opini jelek, bukan meringankan Nikita Mirjani kalau menurut saya. Karena apa? Karena hakim juga banyak temannya. Banyak teman-temannya yang juga menggunakan sosmed gitu loh. Betul Om, betul. Justru yang saya khawatirkan. Ya makanya dari situ kan sangat disayangkan kalau ngebully JPU sama hakim itu sangat disayangkan. Aku ini garis keras Nikita Mirjani ya, tapi sangat disayangkan karena takutnya beliau itu melihat gitu loh, dan itu salah satu poin loh ya, kayak gitu. Ya Om Silet CS, betul banget. Saya juga sangat setuju. Kita ini memang garis keras dari Ibu Nikita. Cuma itu loh yang fans-fansnya itu yang apa tuh yang badannya yang kecil itu, si Dandi itu, dia ngata-ngatain sampai di apa tuh ya? Sampai benar-benar dijadikan ibarat kata Viti sama dia di TikToknya itu JPU Ya, itu udah sama dengan diturunkan. Sister Ya, dari turunkan. Hong itu. Ya itulah ya. Ya saya melihatnya seperti itu memang. Fans-fansnya yang datang ke persidangan, yang dia teriak-teriak di persidangan itu kan apa ya? Menodai gitu loh persidangan itu sendiri. Sampai hakimnya ditunjuk-tunjuk. Lihat gak? Iya. Iya, betul. Ini Bang Terang. ah, Kita percaya dan tidak bisa menampik ya bahwa ada jaksa atau hakim yang nakal. oh iya. Bener nggak? Betul. Iya kan? Betul. Kita nggak menampik Iya, setuju kok Om. gitu loh. Setuju. Iya, tapi kalau misalnya ingin menuduh, tunjukkan buktinya. Nah, Tunjukkan itu dia. buktinya. Itu dia. Nah, gini Om, yang saya khawatirkan juga, itu saya nggak tahu tuh rekaman yang saya udah dengar dari PT-nya Lucinta Luna itu kan. Terus ketika itu tuh kita ketika diputar, terus dia ketika diputar itu kita tidak tahu itu tidak ada yang tahu siapa yang bicaranya. Itu hanya ibarat kata baru menduga-duga. Itu bukan bukti, kalau menurut saya bukan bukti itu. Iya. Itu Dan gitu lagi Bang Terang. sekali disangkal saja itu sama ibarat kata nih, oh ini Ibu Heni Sagara yang ngomong begini. Ketika Ibu Heni Sagara bilang saya nggak pernah tuh melakukan itu, nah itu udah terpatahkan gitu tuh. Halo, salam kenal semuanya. Enggak, sekarang kan katanya disgosip sudah speak Salam kenal, Bang Silet, Bang Terang, Bang Nir, Bang Dul. Bang Dedi lagi, Salam kenal Bang Dul. Bang Rizal. Salam kenal nal. Pakai home. Kenapa Om Kemal kenapa? Salam kenal. Ya, salam kenal Om. Sekarang ini Bang Dul sudah ada penggiringan bahwa katanya kalau Nikita naik divonis, Reja pun akan divonis karena dia melakukan penyadapan. Kira-kira gimana menurut Bang Dul? Ya kalau itu sih sah-sah saja, silakan. Namanya kita sebagai warga negara Indonesia apabila menemukan hal-hal yang dikira kita tidak sesuai, ya silakan dilaporkan, kan intinya gitu. Tadi saya setuju dengan apa yang Bang Silet katakan. Kita semua sama ini kan artinya posisinya kan saling mendukung. Tapi ya jangan sampai seperti kayak grupnya NM itu mendukung yang artinya kasihan nanti, ya kan. Slow aja kayak Bang Silet ini, CS ini slow aja ya kan. Jangan terlalu kelihatan sekali gitu loh ya kan, menunjukkan ketidaksukaan apa segala macam dengan aparat penegak hukum. Biarkan saja berjalan persidangan itu.
Dan juga kalau saya rasa nih, ada tuh si Mira tadi, katanya suratnya sudah sampai ke KPK. Jadi kalau saya sampaikan korelasi ke KPK itu sebetulnya nggak ada. Karena apa? KPK itu hanya menanganin dugaan adanya tindak pidana korupsi, ya kan, yang dilakukan oleh Pejabat negara. orang dalam hari ini pejabat yang merugikan keuangan negara. Negara gitu. Nah, kalaupun tidak suka dengan APH-nya terkait adanya dugaan suap, silakan adukan. Kalau di hakim ada namanya komisi yudisial, ya kan? Kalau di kejaksaan ada nama Jamwas, ya kan? Betul. Jadi korelasinya terkait perkara mengirim surat ke KPK terkait masalah pengaduan masyarakat nggak masuk gitu. Itu Jadi aja sih yang stafnya KPK tuh bener ya, bahwa dia akan menindaklanjuti karena mungkin dia belum baca suratnya kali Bang Dul ya. Iya, tapi kan KPK ini kan apa? Tupoksinya apa? Dia menindaklanjutin adanya dugaan korupsi, ya kan? Suap itu kan bukan, kan suap itu kan nanti kalau misalnya terkait masalah instansinya nanti kan akan ambil sanksi administrasi kan gitu. Apakah ini nanti hakim ini turun golongan kalau ditemukan kan, ataukah dipindahkan? Itu ada sanksi administratif terkait masalah kepegawaian. Tapi kalau menurut Om Kemal, ketika itu nanti tidak terbukti, lalu kira-kira apakah ini akan memperberat seorang terdakwa? Ya, namanya masih ada dugaan kan gitu. Mereka artinya terbukti atau tidak terbukti nanti kan akan dikasihkan penjelasan tuh sama pihak yang sudah menerima surat tersebut. Ya kan? Kalaupun nanti itu, takutnya nanti kan terjadi soal nanti pencemaran nama baik juga kan gitu loh. Seseorang yang masih belum terbukti segala sesuatunya sudah diekspos kan segala macam. Makanya Ngeri loh, ngeri. hasil dari rekaman itu makanya harus diinikan diperiksa secara legalitasnya, harus diperiksa juga kan gitu. Apakah ini suaranya asli atau tidak gitu juga. Tapi itu sekarang sedang digoreng Bang, bahwa Ya, karena biasa. Miss Gossip sudah spill katanya, sudah speak up katanya. Ya, jadi kita nggak usah terlalu banyak melihat segala sesuatunya tentang opini-opini yang saya juga beracara juga yang di luar perkiraan itu nggak usah. Karena kita ini kan nggak perlu lagi membahas masalah pasal apa segala macam. Kita ke depan nih bahas masalah bagaimana Bang Fahmi itu bisa menangkis isi dari dakwaan tersebut, ya kan? Sehingga di kita ada celah untuk bisa meringankan dia. Minimal meringankan ya Bang ya, Betul, minimal meringankan. Gitu. Bang, Itu aja yang sih. Bang Dul, yang sekarang ini sedang menarasikan adalah katanya yang menjadi bukti di persidangan yang digunakan oleh Reja Galis dan suaminya yang rekaman itu loh Bang, itu katanya akan menjerat Reja Galis ke penjara berdasarkan pasal 30 ayat 1 katanya Bang. Iya, silakan saja. Apabila terbukti, ya kan nanti masuk unsurnya diproses, ya kan. Sekarang kan gitu, kita tidak bisa menerka-nerka. Jadi terkait pasal itu semua harus ada bukti, ada unsur-unsurnya yang memenuhi. Apakah seseorang ini bisa dipidana atau tidak? Ada unsur-unsurnya. Jadi tidak bisa berasumsi. Gitu, Iya. teman-teman. Enggak, kalau pasal 30 ayat 1 itu memang masuk ke situ Bang. Menurut Abang nih, menurut Bang Dul nih. 30 ayat 1 ITE ya. Iya. ITE betul. Ya makanya kalau ada unsurnya terpenuhin bisa saja, ya kan. Enggak, Tapi kalau menurut Bang Dul, menurut Bang Dul. Hah? Menurut Kenapa? Bang Dul. Masuk gak tuh? Nah, itu kan kemarin dia juga bahas tuh terkait masalah penyadapan. Jadi artinya bukti rekaman itu kan sudah diserahkan ke penyidik, ya kan? Artinya sudah dilakukan digital forensik kan gitu. Artinya sudah melalui proses lah kan gitu. Karena itu juga menjadi bahan juga kalau menurut saya bukan termasuk dari penyadapan karena itu bukti dia bahwa ada sesuatu rangkaian peristiwa yang ada di dalamnya kan gitu. Itu dia karena kan tanpa ada rangkaian peristiwa tersebut penyidik juga nggak bisa menelaah ini kena pasal berapa.
semua ini kan ada rangkaian peristiwa, ya kan awalnya dari mana, ya kan. Jadi kalau kita tanpa ada bukti sesuatu, tanpa ada rekaman, kalau hanya cerita saja, membual-bual saja, penyidik akan menyampaikan tidak cukup alat bukti tersebut. Gitu. Bang Deddy mungkin nambahin Bang Deddy. Apa tuh bang? Ini lagi pas pula lagi azan bang. Satu menit lagi ya. Oh, Tuh iya. lagi azan kan? Dengar nggak? Iya. Siap. Ya, makanya kita sini bernarasi yang sehat. Ini seperti judulnya Bang Silat nih, debat sehat. Ya kan, nanti debat sehat ini bagaimana kita ya kan. Satu sisi Bang Silat ini ya kan, tim pendukung ini. Bagaimana supaya NM ini dibuka persidangan ini tidak terlalu over kan gitu. Pendukungnya juga jangan membuat kerusuhan karena memperhambat sidang itu, kasihan nanti terdakwanya. Ya kan, menghambat persidangan itu. Semakin lama ya Bang ya. Makin lama gitu loh. Oke lah, banyak berasumsi, Bang, ini kan nanti habis nih masa penahanannya, ya kan? Iya. Oke lah, masa penahanan habis, artinya dia dikeluarkan karena masa penahanan habis. Tapi tetap perkara itu perkara itu berjalan kan. Menunggu putusan dari majelis hakim. Tapi gini bang, aku mau tanya, kalau waktunya itu udah habis, keluar berarti dia ya? Maksudnya di penjara luar gitu? Dikeluarkan, ya kan? Dihukum dikeluarkan, artinya apa? Masa penahanannya yang sudah diberikan sesuai dengan KUHP, ya kan? Ada masa penahanan dari penyidik, ya kan? Terus dari kejaksaan, pengadilan. Kalau sudah masa penahanan habis, dia dikeluarkan, gitu loh. Dua-duanya berarti bang ya, sama Mail juga berarti ya? Iya, kalau masa penahanan habis itu ya semua harus keluar bang, demi hukum. Pro justia. Gitu bang. Tapi perkara tetap masih berjalan bang. Gitu bang. Sidang maksudnya sidang tetap sidang lah ya? Temen Berjalan sampai adanya putusan dari majelis hakim tingkat pertama, kan gitu. tapi kata pengacara ini apa namanya, semisalkan harus ada ini dulu, apa kayak pertimbangan ini kalau dibebas ini orang berbahaya enggak gitu loh, bisa Makanya bikin keributan makanya enggak ini, kalau dirasa dia tidak mumpuni perkara pidana itu tetap tidak ditahan, berlarut-larut. bener nggak bang? Perkara pidana itu tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut hak hidup seseorang yang tidak boleh digantung. Artinya dia harus diputuskan dia bersalah atau tidak. Itu loh. Makanya hakim itu mengejar waktu. Dia akan melihat ini masa penahanannya mau habis berapa minggu lagi nih. Nah, dia harus kejar tayang supaya Tapi kan harus menghabiskan saksi dulu kan bang? Betul, makanya dalam menghabiskan saksi itu, ya kan, artinya apa? Proses peradilan pidana ini harus proses transparansi, cepat, ya kan, dan mempunyai kekuatan hukum. Itu dalam proses pidana. Gitu. Pidana beda sama perdata. Perdata itu bisa berbulan-bulan, bisa setahun-setahun. Makanya pidana itu... Ya gimana mau cepat bang, orang satu saksi aja narasinya kan begitu lama, apalagi ini banyak saksi kan katanya kayak gitu. Ini Bang Silet, banyak yang diulas itu Bang Silet, banyak yang diulas itu tidak ada kaitannya dengan substansi perkara, ya kan, jadi melebar kemana-mana. Seharusnya fokus nih, ya kan, 369 ini pemerasan pengancaman, ya kan, ada celah nggak nih, ya kan, nah itu harusnya fokus. Jangan kita bicara produk apa segala macam, ya kan? Jadi kasihan gitu loh. Terdakwa ini seharusnya dibela dengan menangkis adanya tangkisan terkait masalah dakwaan tersebut. Gitu Bang Silet. Iya kan ini katanya saksinya banyak ya toh, jadi kan harus dihabiskan dulu, dan sedangkan kadang-kadang penggemarnya itu kan minta cepat, ya nggak bisa lah dicepat, harus habiskan dulu kan kayak gitu bang. Iya ada misalnya kan kalau mau cepat bisa saja karena ini sudah habis mau masa penahanan, ya kan, bisa saja, ya kan, hakim menyarankan sidang bisa seminggu sekali. Artinya apa? Untuk menyelesaikan saksi-saksi dari jaksa dan saksi-saksi dari
terdakwa kan gitu Bang Silet. Iya, iya, maksudku gini loh Bang, kalau seminggu, 1 minggu sekali, terus 1 minggu itu dalam persidangan itu cuman kuatnya 1 hari itu 2 orang. Misalnya nih ada saksi 10, ya itu kan harus 10 minggu berarti kan Bang, kayak gitu. Iya, makanya kita lihat nih sudah sampai berapa lama nih masa penahanannya. Saya juga belum ngitung tuh. Artinya ya pengadilan itu, hakim itu mempunyai hak untuk memperpanjang masa penahanan itu sekitar 60 hari, 2 bulan. Bang sudah dihitung Bang, itu totalnya 200 hari. 200 hari ya. 200 hari, jadi sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kan, artinya apa? Space yang kita sudah bisa kita hitungkan di Agustus ini kelar semua saksi, agenda tuntutan, ya kan, setelah keterangan terdakwa ya semua ya, antara Mail nanti saksi mahkota Mail sama NM, selanjutnya itu sudah selesai masuk agenda tuntutan kan gitu teman-teman. Itu yang saya sering alamin ya, bukan bercerita bernarasi tahu enggak seperti itu gitu. Ayo Bang Silet, kita bernarasi, ayo jangan dimundur lagi nih permasalahan, kita kupas tuntas terkait masalah ini, dakwaan, gitu aja. Tapi gini Bang ya, gini, kenapa ya setiap komal ini aku perhatiin ya, apa aku aja atau kalian juga sama gitu. Jadi Mail ini nggak pernah dibahas gitu loh maksudku. Sebenarnya aku juga kasihan gitu loh. Betul. Artinya ini kan kaitannya split nih, dua terdakwa kan gitu, dengan posisi dakwaan pasal yang sama juga kan gitu. Makanya kita harus satu sisi harus kita bahas juga itu bisa pengacara harusnya itu, jadi nggak dianaktirikan gitu loh ya. Karena si Fahmi ngerasa yang bayar Nikmir, yang belanya Nikmir gitu. Enggak juga, artinya gini Bang Krayon, Ekmannya nggak gak bayar lah, kelihatan banget di sini loh gitu. Jadi kembali ke PH-nya, bagaimana dia bisa apa membela kedua klien ini ya kan, dengan adil, dengan menangkis dakwaan dari JPU kan gitu. Iya, tapi Bang Dul memang sih bisa kelihatan ya pada saat persidangan Nikita Mirzani itu kayaknya PH itu menggebu gitu ya. Tapi pada saat ini dia kadang-kadang ngasih ke asistennya. Iya, seharusnya kan itu kan pertanyaan berulang dengan apa tuh saksi yang sama sebetulnya nggak ada masalah. Artinya apa? Panitra pengganti kan mencatat kan. Panitra pengganti itu kan beda-beda. Panitra penggantinya di NM beda. Panitra penggantinya di sidangnya Ismail beda. Artinya apa? Nggak apa-apa mengulas pertanyaannya. Apa yang sudah pernah ditanyakan pada saat persidangan NM, lanjut ke persidangan Ismail nggak masalah. Artinya apa? Itu bagian dari alur cerita dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran material kan gitu. Gitu Bang. Itu aja. Ini sedikit masukan aja Bang. Kalau misalnya ada yang lain ya monggo katakan gitu Bang Silet. Iya, aku netral loh Bang. Aku orangnya netral. Maksudku kenapa kok Mail itu nggak pernah dibahas ya, walaupun di sosial media gitu loh, nggak serame gitu loh. Harusnya kan imbang kan harusnya loh ya. Nah kan mungkin kan Mail itu bukan sebagian dari bukan public figure gitu Bang. Ini kan terkait masalah public figure gitu kan. Artinya komposisi perkaranya, permasalahannya sama gitu loh Bang Silet. Iya. Tadi gitu aja ya. Aku tadi pas ini aja, pas mau sebelum pulang, lihat inilah debatnya sehat nih, masuklah sebentar ke Bang Silet. Izin aku mau balik dulu, pulang ke rumah. Abang lagi di mana? Oke Bang, oke. Abang lagi di mana? Baru habis sidang dari ini PN Tangerang saya. Oh, wah gak ketemu saya di Tangerang. Ceplosan gua. Oke, salam kenal semua ya. Bang Rijal, Bang Krayon. Oke Bang, siap Bang. Izin turun ya Bang Silet. Iya Bang, turun Bang.
Siap-siap Bang, siap Bang. Mr. Dedi, Monggo Bang Dedi, iya, Bang Mr. Dedi Dedi, angkat bicara. Jangan, Bang Deddy masih sibuk. enggak, tadi bilangnya semenit lagi ya, katanya gitu tadi. Mr. Dedi Setiawan. Where are you? Itu Bang Silet tadi kan debat tuh soal katanya Gladys dilaporkan di kasus penyadapan. Itu katanya dari Bang Fahmi informasinya. Aku terus terang nggak tahu. Nah, Abang kalau tahu nggak informasinya? Aku nggak mau debat-debat kosong kayak gitu tuh, nanti penggiringan opini lagi. Nah, ada nggak informasinya Bang? Yang tadi kita debat tuh Bang, sama Kak C sama Bang RD tuh gue tuh. Dari mana informasi itu kok bisa mereka ngomong kayak gitu, RG dilaporkan terkait penyadapan 30 Itu ayat 1 itu. Abang tahu nggak? Bang Dedi, itu adalah pendapatnya RD Lau. RD Lau itu dia bilang kalau Nikmir itu dipenjara, DRG juga bisa dipenjara karena menurut pasal 30 ayat 1. Bukan itu Bang. Enggak, salah Bang. Dia bukan berpendapat. Sudah ada informasi RG itu dilaporkan terkait pasal sudah naik ke tahap penyidikan. Iya, betul. Itu Nah, Bang di situ Fahmi disebutkan bilang nama gitu, RG. Betul, Bang Fahmi sudah bilang bahwa itu dalam penyidikan. Nama RG. Betul, Bang Fahmi sudah bilang bahwa itu dalam penyidikan. Itu bilang katanya bahwa bukti yang dipakai itu menurut dia tidak sah karena didapatkan dari sesuatu yang ilegal, makanya itu dilaporkan. Tapi tidak disebutkan Dr. RG, enggak. Parah nih RD Lau nih, parah nih kalian pendukung nih kita nih, tak jelas penggiringan opini. Kalau tahu gue malas gue layan tadi itu debat-debat nggak sehat itu. Dia bilang nama RG. Itu aku bilang itu kan dilaporkan, kan terlapornya kan akun TikTok kalau nggak salah, belum tahu siapa terlapornya. Karena gini, berbeda diskusinya nanti. Kalau misalnya dia sebut RG, begitulah statement aku. Tapi kalau misalnya di situ nggak disebut RG, lain lagi statement aku nanti. Kalau masalah Jadi RG seolah aku itu mengikuti permainan. gini Bang, coba Bang Seolah-olah Silat. kalau dia bentar Bang, dia kalau sebut nama RG, berarti dia menggiring opini bahwa itu RG yang dilaporkan. Itu tidak boleh kayak gitu. Masa lawyer kayak gitu? Aku kalau tahu aku protes nanti itu. Iya. Nggak boleh tuh, masa. Udah jelas, gini dia orang hukum. Bicara tuh sesuai fakta hukum lah, fakta peristiwa. Apa yang dilaporkan? Ada nama RG disebut situ. Orang hukum tuh jangan bicara opini, asumsi. Ya, bicara tuh ya fakta. Kalau nggak ada nama RG di situ jangan disebut RG. Apaan kayak gitu tuh lawyer tuh. Jangan diada-adain. Ini Bang Dedi ini ya, saya tanya ke Bang Silet. Iya. Bang Silet, pada saat dia juga diskusi dengan saya, dia bilangnya kan bahwa itu adalah pendapat dia kan, Bang Silet. Bang Silet, menurut pendapat dia, biar semuanya Iya, itu Bang, aku ngelek. iya, benar kan? Dia kan yang punya benar, katanya biar Nikita Mirzani itu bebas, biar RG juga tidak dipenjara, kata dia. Benar nggak? Supaya dua-duanya itu baik-baik saja, kata dia gitu loh. Iya, betul. Begitu Bang Maksudnya Dedi. gimana? Tabayun gitu. Bukan. Ini Jadi aku tanya, betul nggak Audi? Bentar, Audi bilang tuh. Sebentar Bang. Abang, jadi gimana? Betul ada nama RG di situ? Disebutkan, dilaporkan si RG ya? Bang Fahmi nggak bilang Ada. Itu yang aku tanya, karena ini beda nanti analisisnya. Bang Fahmi tidak pernah bilang ngomong Audi sok tahu tuh. Betul Audi. Enggak, biar aja si Audi aku tanya tuh. Benar Audi, ada disebut namanya si Reza Gladys di situ? Hah? Aku nih nggak mau dibodoh-bodohin dengan orang. Makanya tadi aku terus terang bilang aku nggak tahu informasi itu. Setahu aku nggak ada. Laudi kalau kayak gitu, itu pertanyaannya nggak itu. Pertanyaannya betul nggak disebut nama RG di situ. Kalau
konferensi pers atau wawancaranya ya ada, anak kecil pun tahu ada. Tapi yang gue tanya itu bukan itu. Terkait subjek yang tadi yang dibahas di perdebatan tadi itu dikatakan RG di situ disebutkan Reza Gladys. Gue nonton video, kalau itu videonya nggak ada disebut nama RG di situ. Itu kan terkait laporan yang dulu 2 bulan 3 bulan yang lalu itu penyadapan, dia melaporkan akun TikTok. Nah masa gue lebih tahu daripada kalian pendukung NM, gimana sih ah? Betul, kalau kerja cari faktanya bang katanya. Aduh. Ya justru gue tahu faktanya seperti itu, makanya kenapa gue bisa ngomong kritis sekarang, karena gue tahu. Justru gue bertanya sama kalian yang menggiring opini yang tadi tuh si Bang Erdelo di komalnya Bang Silet ini bilang RG. Ini nggak ada yang bisa jawab satu pun nih pendukung-pendukung si NM. Ya kan? Tapi gue tadi normatif jawabnya. Kalau emang betul ya, kalau emang betul informasi kalian seperti itu, itulah jawaban gue tuh sesuai apa adanya. Kalau emang itu ceritanya, tapi ini kan nggak gitu ceritanya. Nanti beda lagi analisisnya soalnya bos. Jangan menggiring opini. Orang ngomong, si Paham itu ngomong nggak pernah nyebut nama RG. Jangan kalian simpulkan sendiri itu RG. Uang kalian aja juga nonton data yang sama kok. Inilah, cobalah jadi netizen itu yang cerdas. Kan malu kalau ada lawyer yang seperti itu. Malu lah, mana ada disebut nama RG situ. Bisa pula disebut RG di situ. Nanti kalian pendukung NM itu dia hore, hebat, hebat. Padahal gagal paham semua. Lucu kalian. Biar masuk grup bang. Tahapannya yang hebat pun kita nggak tahu. Enggak, naikin aja Audi naik Audi sayang, pinter, lucu, naik dong. Capek lo Ini pun juga nggak paham deh, heran aku, aduh capek aku. Bukan aku yang capek bertanya, nggak ada yang bisa jawab. Orang aku nanya ini simpel. Tadi sore itu kan debat, diskusi soal si RG katanya diduga melakukan penyadapan, kasusnya naik sidik. Kan itu debat tadi. Ya betul tadi. Jadi sekarang gua nanya, mana beritanya? Ya ampun, mana beritanya yang menyatakan itu? Audi bilang nonton di YouTube katanya. Sebentar enggak, kata Audi nonton di YouTube. Lah, sekarang gua nanya, YouTube-nya yang mana yang menyatakan RG itu? Disuruh aku cari sendiri, kan kocak kayak gitu tuh. Aku minta tampilkan karena setahu aku nggak nemu yang kayak gitu. Kalau yang Audi bilang yang si Bang Fahmi itu, setahu aku nggak ada disebut nama Reza Gladys. Di situ tersangkanya apa dilaporkan. Jangan suruh gua nyari lagi, dah justru gua sedang bertanya. Gimana sih ya? Ini 115 orang termasuk host. Pertanyaan gua simple. Pendukung Nikita Mirzani, mana buktinya Reza Gladys dilaporkan terkait penyadapan? Aku tunggu sekarang. Jangan omong-omong. Naik aja Audinya Bang Deddy, biar dia bicara. Ayo naik apa-apa. Dinaikin kan Bang Silet? Nah, tapi dia nggak mau. Angga, kamu udah mandi belum Angga? Kamu dari pagi kamu. Aku udah mandi. Aku udah mandi. Aku sebenarnya kesel juga nih roomnya Silet nih. Kayak tadi sore aku kesel banget. Kenapa lagi? Udah lagi tenang-tenang tuh, bikin masalah aja lah. Apa sih anaknya Bang Lier? Aduh. Kalem aja Om, kalem ya. Sabar Angga. Tuh kita minta pendapatnya ke si Mami yang paling bawah tuh. Ada pendapat apa? Mamita, pernah lihat nggak ada konferensi yang mengatakan Fahmi itu menyebut nama RG pada saat dia bilang bahwa rekaman itu sudah sampai sidik? Kalau melihat secara, maksudnya melihat sendiri gitu ya, saya belum pernah melihat tuh ada VT yang arahnya ke situ. Tapi untuk penggiringan opini dari fan-nya si terdakwa ini saya sering dengar sih seperti itu. Ya, begitu juga penggiringan. Ya tadi itu saya ngobrol dengan Bang Erdelau juga, dia tuh menginginkan bahwa Nikita Mirzani dibebaskan, RG ya restorasi justice. Karena apa? Karena Dr. RG juga itu akan berpeluang di penjara juga, dikarenakan
bukti rekamannya itu diambil dari hal yang ilegal gitu loh. Tapi pada saat berdiskusi dengan saya katakan bahwa 30 ayat 1 terus aja saya diserang. Bingung saya. Nah iya kan surat yang menyangkut KPK juga itu patut dipertanyakan loh kan banyak pihak yang meragukan tuh surat itu ya kan ini menurut pendapat saya sih. Bang Deddy, Iya bang. Apakah masuk kalau 30 ayat Iya bang, oke bang. apakah masuk kalau 30 ayat 1 itu mengatakan bahwa Dr. Reza itu melakukan penyadapan? Dengar nggak bang? Enggak, kemarin aku udah pernah bahas di Komalaku tuh. Ya kemarin kan ingat aku pernah bahas Komalaku, kebetulan narasumbernya RD Lau sama Kak Sil juga, sampai aku bikin VT kan. Nah rupanya dibahas lagi hari ini. Nah coba pada hari itu aku nggak bilang Reza Gladys, nggak pernah aku sebut karena makanya kenapa aku bisa tahu Audi dan kawan-kawan, karena aku pernah bahas kebetulan sama Kak Sil juga, sama RD Lau juga. Tahu aku kasus itu naik ke penyidikan, makanya aku tahu. Setahu aku nggak disebut nama Reza Gladys. Makanya tadi aku tanya, apakah ada informasi baru? Ada katanya tadi ngomong sok yakin Reza Gladys. Kalau itu betul, makanya aku menyampaikan pendapat aku kayak tadi. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, berarti pendapat aku sama kayak waktu kemarin tuh sama Kak Sil, sama Pak Erdilo, itu penjelasannya. Kalau karena kan, jadi beda. Jadi jangan digiring opini. Kalau misalnya ini kan kalau kita normatif aja lah ya, datanya kita anggap dia nggak ada disebut nama. Yang dilaporkan tuh pelapornya tuh masih tahap lidik ya kan, dicari. Seingat aku itu akun TikTok. Jadi gini penjelasannya. Itu kan diduga rekaman suara yang diputar di TikTok itu adalah berasal dari penyadapan. Nah, penyadapan itu kita ambil contoh aja biar orang mudah paham. Tahu kan kalian aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, mereka kan suka menyadap tuh kalau kasus-kasus tertentu, kasus korupsi misalnya kan. Nah, kira-kira menurut kalian ketika dia menyadap tuh dia sebagai apa di situ? Coba, apakah dia sebagai pihak yang sedang orang ketiga dan posisinya dia sebagai orang ketiga berarti tidak terlibat di antara dua orang itu kan? Nah, gue tanya lagi pertanyaan berikutnya. Ini biar mudah aja kalau gue definisikan mungkin orang kurang paham. Jadi kita pakai contoh yang mudah aja. Terus pertanyaan berikutnya, kira-kira karena dia bukan para pihak yang ada di situ, ya. Kira-kira pertanyaan berikutnya, kira-kira dua orang yang sedang berbicara tuh tahu nggak orang ketiga ini? Tidak. Yang mendiamkan, yang mendengar, Tidak tahu kan? Nah, itu udah dua unsur. Nah, sekarang gue tanya lagi, kira-kira dari dua orang yang berbicara ini, mereka saling komunikasi kan, bener kan? Iya. Mereka sedang berbagi informasi, betul? Secara apa? Secara sukarela dong, tentu, tanpa paksaan kan? Bener nggak? Nah, terus yang A berbicara sama yang B berbicara sama yang A, betul ya? Nah, itu kan informasi yang dibagikan kan supaya apa? A memberikan informasi ke B supaya apa menurut kalian? Supaya diketahui oleh si B, bener nggak? Sengaja disampaikan supaya B tahu. Begitupun B juga diberikan informasi ke A supaya A tahu. Paham ya? Jadi tidak mencuri atau mendengarkan secara diam-diam. Karena mereka berdua berkomunikasi dua arah. Jadi legal. Paham di situ? Informasinya sah. Jadi karena informasinya sah, tidak didengarkan secara diam-diam, ya, tanpa sepengetahuan dua orang ini, artinya mereka saling menyadari lah kalau bahasa mudahnya, saling memahami, saling menyadari, mereka berkomunikasi. Artinya apa? Boleh dong si A merekam walaupun diam-diam, boleh dong si B merekam walaupun diam-diam. Yang penting untuk apa? Untuk dokumentasi pribadi. Kalau ada sesuatu, ingat tuh ya, kalau ada sesuatu kan ini bisa pegangan. Nah, contoh gini, gua ambil contoh, gua sama sama si A ngobrol. Bisa aja si A tuh suatu saat nggak mengakui omongannya, bisa kan? Tapi kalau gue sudah punya rekamannya, suatu saat gue akan keluarkan. Boleh nggak gue merekam dia diam dengan dasar cerita gue gini? Sebenarnya. Karena boleh, nggak perlu gue minta izin sama si A sama si B, bos. Karena kita mengakses alat komunikasi kita sendiri kan? Iya, itu yang salah pengacara-pengacara ini. Semua rekaman dibilang nggak boleh.
Gua nggak bukan pengacara, tapi gua paham benar kalau soal-soal kayak begini. Nah, itu logikanya. Benar nggak? Logika nggak menurut kalian? Masuk akal nggak? Iya. Hah? Masuk akal lah. Ini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, bos. Kalau yang kayak gini-gini nih. Makanya di semua smartphone disediakan alat perekam supaya untuk kita pakai. Masa kita pakai alat perekam terus dilarang-larang? Nggak boleh. Nah, cuma yang nggak boleh itu jangan kau sebarkan. Karena di situ ada orang lain gitu loh. Cukup untuk dokumentasi kau pribadi gitu. Kalau kamu sebarkan, baru kau harus izin sama orang itu. Kenapa? Karena situ ada orang. Tapi kalau untuk hanya sekedar kau simpan untuk kepentingan pribadi, untuk dokumentasi, ya boleh, nggak ada yang larang gitu loh. Karena apa? Karena informasi yang didapatkan secara legal. Memang sengaja dikirimkan kepada B, kepada si A supaya A tahu. Paham nggak? Supaya A tahu, sengaja gitu loh. Nah, si A ini untuk kepentingan pribadi dokumentasi, mungkin supaya dia tidak lupa, supaya dia mengingat, atau supaya bukti pernah terjadi percakapan itu, dia simpan. Boleh nggak kira-kira si A melakukan itu walaupun tanpa izin si B? Macam mana? Dia simpan diam-diam tanpa si izin si B. Boleh nggak? Apa dia perlu dulu izin ya, saya simpan ya? Itu boleh. Kenapa? Sekali lagi, karena sifatnya informasi yang gini, kalian ngerti nggak? Si B itu ngirim informasi ke A itu supaya A tahu, ini ada informasi, dikasihkan gitu, kayak kasih uang, nih uang untuk engkau. Nah gitu. Ya udah, jangan kau tanya lagi, mau kau simpan, mau kau apa tuh, si pemberi uang nggak mau tahu lagi, nggak peduli dia. Sama kayak begini. Penting aku udah sampaikan ke kau, mau kau simpan atau enggak, yang penting ini aku kasih kau informasi, silahkan kau dengar. Nah udah, itu namanya sah, informasi yang sah. Nah silahkan, mau direcord nggak direcord silahkan, nggak peduli. Sama kayak kita sekarang nih, semua orang tahu. Apakah orang yang mendengarkan di sini yang 100 orang ini perlu menghubungi kita dulu? Bang Deddy izin, boleh nggak aku record suaramu? Nggak perlu, bos. Ya, nah, dia silahkan di record karena kita sengaja ngomong kayak gini supaya orang tahu semua. Nggak perlu minta izin, tapi jangan kau gunakan tuh yang tidak-tidak, yang merugikan namaku, kan gitu contohnya. Kalau untuk yang bagus-bagus kau silahkan aja, kau bikin konten yang bagus terkait suaraku. Tapi kalau kau gunakan untuk kepentingan yang nggak benar, yang fitnah, hoak, apa, kau pelintir-pelintir bahasa aku, pasti aku tidak terima gitu. Nah termasuk tadi yang ranah privat tadi, boleh jangan kau sebarkan, tapi kau simpan untuk kepentingan pribadi. Ya, suatu saat, apalagi kalau misalnya ada kasus nih, diduga kau akan diperas, memang harus segera kau rekam. Itu yang disampaikan Fahmi di podcastnya Richard kan, terakhir dia bilang apa, boleh direkam kalau gitu, kata si Richard. Boleh katanya, kan dia bilang gitu juga, sama dengan gua sekarang kayak gitu contohnya. Nah seperti itu ya. Jadi yang dilaporkan tadi itu, kalau akun TikTok berarti si Fahmi ini menganalisa. Nah ini aku nggak tahu itu, kalau akun TikTok berarti si Fahmi ini menganalisa. Nah ini aku nggak tahu, buat Reza dan Ismail, katakanlah polisi lah, kita ambil contoh biar mudah dipahami. Ada polisi atau jaksa ya yang menyadap tanpa sepengetahuan Mail, tanpa sepengetahuan Reza. Nah itu namanya penyadap, itu penyadapan ya kan. Kalau bahasa kerennya intercept di udara gitu ya kan, karena kan ini semua kan di udara ceritanya, sama kayak kita sekarang ini. Nah itu seperti di kasus korupsi. Nah sekarang kita kembali lagi ke rekaman suara di akun TikTok itu. Setahu aku ini doubling ya, enggak ya? Iya, enggak doubling ya teman-teman. Setahu aku, suara yang aku dengar di rekaman TikTok itu atau di TikTok manapun, setahu aku tuh suaranya Reza Gladys, maksudnya yang rekam tuh dari pihaknya Reza. Paham nggak kalian? Kalau yang rekam itu polisi, jaksa atau hacker atau yang penyadap ya kan, tanpa sepengetahuan Reza dan Mail, itu suaranya nggak kayak gitu. Tapi nggak tahu lah kalau ada rekaman lainnya. Rekaman yang aku dapatkan jelas tuh dari pihak Reza yang merekam, karena suara Mail beda dengan suara Reza. Mail tuh kayak orang yang nelpon dari arah sana gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya kita, makanya beda analisisnya. Kalau Reza yang dilaporkan, berarti kan diduga, kalau Reza yang dilaporkan berarti jadi kasusnya naik sidik, berarti kan kesimpulannya berarti Reza, kalau ikutin narasi orang tadi sore ya,
Berarti kalau Reza yang dilaporkan terus kasusnya naik-naik sidik, berarti Reza diduga kuat melakukan penyadapan gitu dengan 2 alat bukti. Nah, kan gitu. Berarti Reza ini polisi dengan kecanggihannya berhasil menemukan siapa penyadapnya. Kan gitu kan? Contohnya ketahuan ternyata yang menyadap polisi gitu kan, misalnya gitu ya kan. Tapi ini kan tidak. Yang dilaporkan kan bukan si Reza, dan nggak mungkin Reza dilaporkan harusnya. Karena jelas kok suaranya Reza menurut aku sebagai merekam di situ. Merekam di situ. Jadi sekarang pertanyaannya jadi heran. Kalau kayak gitu kenapa kasusnya naik sidik? Nah, ini kan pertanyaan lagi kan. Ada apa? Nah, ini gue jawabnya gimana ya, agak gimana ya? Kenapa kasusnya bisa naik sidik? Berarti polisi kan punya 2 alat bukti bahwa rekaman itu dari penyadapan. Nah, yang pasti kan alat buktinya adalah rekaman suara kan, yang di TikTok itu. Kan udah pasti itu satu, ya kan? Kemudian saksi. Ada saksi misalnya siapa yang mendengarkan pada saat itu. Ya gini, nanti naik sidik belum tentu nanti bisa P21, itu aja poinnya bisa aku sampaikan. Karena untuk menuju P21 itu perlu pemeriksaan yang lebih komprehensif. Nah itu aja tuh. Aku yakin nggak akan, karena gini, menurut aku itu bukan penyadapan. Sama kayak CCTV di rumah kita, ada orang merekam kejadian maling. CCTV ini kan bukan nyadap, memang dia sengaja menyorot ke situ kan, misalnya kan. Nah, kemudian maling CCTV ini videonya itu di-share ke sosial media, gitu. Jadi atau maksud aku gini, bisa jadi rekaman si Reza Gladys ini tersebar. Tapi kan ini bukan dari penyadapan, maksud aku gitu bang nggak kalian? Bukan dari hasil penyadapan ini masalahnya, gitu loh. Ini memang rekaman yang direkam sengaja pribadi. Nah, tapi ini disebarkan. Nah, itu bukan penyadapan namanya, itu penyebaran. Bukan penyadapan. Jadi menurut aku, analisis aku nggak apa-apa nanti ini naik sidik, tapi analisisnya ini belum tentu bisa mudah sekali bisa P21. Dan aku yakin ini bukan Reza Gladys yang melakukan penyadapan ini. Kalau maksudnya nggak akan pernah bisa dibuktikan siapa pelakunya, karena Reza Gladys tak pernah menyadap, dan terakhir tidak akan berpengaruh sama sekali dengan kasus yang sedang berjalan ini. Seperti yang mereka narasikan tadi sore itu. Nah, itu pun mereka udah salah juga tuh. Langsung bilang, wah nanti akan sidangnya akan berakhir di tengah jalan. Oh ini nanti akan divonis bebas. Ini begini-begini. Aku bilang jangan terlalu euforia kan gitu kan. Kalau kita memakai analisis kalian, katakanlah ini benar kata kalian Reza yang dilaporkan, alat bukti kan ada 5, ya kan? Yang rekaman kan baru 1, masih ada 4, masih ada saksi, masih ada surat, keterangan ahli, nah masih ada. Nah gitu baru akhirnya mereka paham. Ya, baru mulai membahas alat bukti yang lainnya kan gitu. Nah, baru dianalisis begitu bang. TV One lagi live sekarang tuh. Apa? Soal itu tuh Nikita lawan Jaksa. Nonton baru mulai. TV One ya? Iya iya. Oke. Kalau gitu kita nonton debat tuh ya, Bang Biring ya. Nonton dulu nanti baru ini host ya. Oke. Kalau ada yang HP2 mabar aja nggak apa-apa, mabar di sini. Boleh juga. Nonton dulu deh. Lagi. Malam hari ini kami pertemukan keduanya. Semoga ruangnya berimbang dan juga adil, karena bayangkan di persidangan ada yang Anda diam. On cam aja, on cam. Itu baru cuplikan kecil. Itu baru sepenggal. Tapi aku bentar mau pergi nih. Aku bentar ya. Sama sekali. Jadi jangan sok tahu, jangan asal bunyi. Malam hari ini kita dengarkan dari para kuasa hukumnya yang hadir langsung di persidangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Carta Demokrasi, dan malam hari ini ada yang jaket kuning, yellow jacket dari Universitas Indonesia. Dengaran ya? Fakultas Ilmu Administrasi. Dengar. Alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Ini jebak kau nggak? Boleh kasar itu. Baru dibawa aja deh. Nggak boleh. Jangan boleh kasar. Nggak boleh kayak gitu.
Banyak macam apa kayak gini. Saya sebagai jurnalis sering ikut liputan di pengadilan, tapi baru kali ini lihat jaksa sama terdakwa saling tunjuk, berhadapan-hadapan dari jarak yang sangat dekat sekali. Nyalinya memang luar biasa ya. Tapi rasanya persidangan jadi tidak khidmat, tidak lagi menghormati majelis hakim, itu yang dipertanyakan oleh publik. Nanti alangkah baiknya dijawab langsung oleh kuasa hukum Nikita Mirzani yang malam hari ini langsung kami hadirkan, Bang Fahmi Bahmid. Bang Fahmi, bisa bergabung Bang? Pendukungnya Nikita Mirzani mana suaranya ada? Pendukungnya Nikita Mirzani ada di sini? Oh yes, katanya yes ya. Kami juga menghadirkan kuasa hukum dari Reza Gladys, Julianus Sembiring. Bang Julianus Sembiring, jaga Bang Julianus Sembiring. Sekali kami tegaskan untuk pertama kalinya Bang Julianus sama Bang Fahmi bertatap muka langsung di satu frame, catatan demokrasi. Saya juga mengenalkan satu persatu, ada Bang Sunan Kalijaga, praktisi hukum. Selamat malam Bang Sunan Kalijaga. Boleh Bang, saya dengar suara abang lu? Boleh Bang? Malam. Wah. Itu tanpa mic lah yang ngomong selamat malamnya. Dan juga ada Bang Diolipa Yumara, praktisi hukum. Selamat malam Bang Diolipa. Kami juga mengundang yang ahli, yang tahu persis bagaimana sebenarnya mekanisme di dalam sebuah persidangan. Ada Prof. Gayus Lumbun, mantan hakim MA kita. Malam Prof. Gayus. Satu lagi ada Ahyar Salmi ini. Kami hadirkan, kami masih tunggu Bang Ahyar Salmi, semoga bisa segera bergabung ke Carta Demokrasi. Tapi saya boleh ke Bang Fahmi terlebih dahulu. Bang Fahmi boleh bersuara duluan. Sebenarnya apa yang terjadi di PN Jakarta Selatan? Anda berdiri, saling tunjuk dengan jaksa, apakah memang betul jaksa interupsi dan Anda tidak terima? Sampai klien Anda juga bersuara. Selamat malam dan terima kasih. Sebetulnya kalau yang Anda putar tadi, itu selesai sidang. Itu tidak ada dalam proses persidangan. Itu kan proses persidangan sudah selesai dan Nikita lagi rame dengan jaksa pada saat dia akan dipakaikan rompi. Nah di saat itu saya memang tidak ada di ruangan sidang karena saya ada di musola. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan persoalan persidangan. Persidangan sudah selesai. Supaya semuanya clear bahwa itu adalah terjadi ketegangan antara jaksa yang memaksa untuk memakaikan Nikita dengan rompi tahanan. Itu cuplikan yang berbeda lagi ya Bang Fahmi ya? Ya, jadi ketika ada pertanyaan kepada saksi loh. Ada frame-frame yang berbeda. Kalau yang Anda perlihatkan tadi yang terjadi perdebatan itu sudah selesai persidangan. Jadi nggak ada kaitannya dengan proses persidangan. Ini setelah persidangan. Tapi ketika Anda bertanya dengan saksi, Samira, Doktif, itu persoalan beda lagi. Okay. Kalau itu memang kami yang protes kepada jaksa, saya bilang kalau Anda bertanya, jawaban daripada saksi yang Anda hadirkan tidak cocok dengan Anda punya keinginan, ya jangan salahkan saksinya, jangan Anda potong-potong saksi tersebut. Karena saksi tersebut adalah saksi fakta yang akan menjelaskan kebenaran dalam proses persidangan. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh saksi jangan dipotong. Persoalannya seperti itu, Pak. Itu yang menjadi penyulut awal ya Bang Esma. Itulah yang kita keberatan karena pada saat saksi Samira atau Doktif menjelaskan sesuatu langsung di-cut, cukup. Saya keberatan, jangan dicukupkan. Karena ini adalah fakta persidangan dan harus dikeluarkan semua fakta-faktanya di dalam proses